Baik, terima kasih Ibu Ari dan selamat malam. Assalamualaikum Wah, warahmatullahi gitu udah mulai wabarakatuh. seger ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas Makasih Pak Dita Jul, ya, makasih. Ya, sehat. iya, Semangat. semangat. Ya, be Ya, happy. makasih Pak Jul dan sekali lagi salam jumpa untuk teman-teman semuanya, baik yang ada di Jakarta, kemudian juga terima kasih untuk teman-teman yang ada di Kalimantan, di PSO Arsari, lalu juga yang tersebar di seluruh penjuru ada di Gunung Ciremai ini kayaknya ada warga kaki Gunung Ciremai ini ya. Terus juga ada dari mana nih Jakarta, ada di Pulau Saputra, kemudian juga semua tim yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Maka nama saya Tito Suryawan, saya akan menjadi host untuk malam hari ini di Bakti Kita edisi ketiga di tanggal 23 Desember 2020 ini. Dan mungkin untuk rekan-rekan sekalian yang baru bergabung dan kiranya belum mengetahui tentang apa itu program Bakti Kita. Jadi program Bakti Kita ini merupakan salah satu program yang digagas oleh tim YAD, terutama khususnya yang berada di bidang pendidikan dan budaya satu. Jadi ini merupakan satu program untuk memberikan beasiswa kepada para saudara-saudara kita yang memang membutuhkan khususnya untuk biaya pendidikan. Sebagaimana slogannya, di mana Bakti Arsari kesukarelawanan teruntuk Indonesia dari kita oleh kita. Dan nah, kalau di edisi pertama dan kedua itu kita punya Mas Hafi, kemudian juga ada Mas Dirga. Nah, untuk di edisi ketiga ini kita nanti akan hadir salah satu yang pernah juga menerima beasiswa dari Adi, yaitu adalah saya manggilnya Kang mungkin ya, Kang Jajang Sonjaya. Nah, ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Jajang, seperti apa kiprah beliau yang ternyata kalau saya, karena kebetulan saya yang tukang edit videonya, jadi saya sedikit banyak tahu tentang Kang Jajang, yang hobi naik gunung, kemudian hobi sepedaan, terus juga punya satu usaha namanya Bambu Bos. Nah, nanti kita akan ulas itu semua. Tapi sebelumnya, untuk di awal perjumpaan kita, dipersilakan terlebih dahulu untuk tim Bakti Kita untuk menyampaikan laporannya di kesempatan malam hari ini. Mungkin untuk Vivi, mungkin atau Pak Zul ya, silakan. Ada video dulu Mas. Oh ya, sorry. Lupaan. Sebelum kita saksikan semuanya. MC-nya belum dilatih. Kelupaan. Maklum, udah skip 2 periode. Kita akan saksikan terlebih dahulu video profil dari Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang patut berbangga dengan kekayaan alam dan budaya luhur yang diwariskan dari para pendahulunya. Pertanyaan mendasar adalah, mampukah kita melestarikannya untuk didaya gunakan dan diteruskan kepada generasi mendatang? Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, sosial, budaya, serta lingkungan. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo merupakan pengembangan dari berbagai kegiatan sosial pribadi yang dilakukan oleh keluarga Hashim Joyo Hadikusumo. Akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2009, YAD yang pada awal tahun 2006 resmi dilembagakan dengan nama Yayasan Keluarga Hashim Joyo Hadikusumo berganti nama menjadi Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, di mana Arsari adalah akronim nama 3 putra-putri Bapak dan Ibu Hashim Joyo Hadikusumo, yaitu Aryo, Sarah, dan Indra. Adapun visi YAD adalah bangga sebagai bangsa Indonesia yang mampu melestarikan budaya dan lingkungannya melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Sementara misinya adalah membangun pendidikan bangsa melalui sarana prasarana yang berkualitas serta meneruskan cita-cita pendahulu bangsa dengan melestarikan budaya dan lingkungan untuk diteruskan kepada generasi mendatang. Bidang pendidikan. Sumbangsih YAD di bidang pendidikan meliputi pemberian beasiswa, bantuan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah dan berbagai jenjang pendidikan. Sejak tahun 2008 sampai saat ini, jumlah penerima beasiswa YAD tidak kurang dari 1.612 orang yang sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu yang berprestasi mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan S3. Di ranah pendidikan tinggi, YAD menjalin hubungan kerjasama yang dekat dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Udayana,
Undan dan Universitas Andalas. Satu lagi bentuk kerjasama adalah penyelenggaraan kuliah umum oleh Hashim Joyo Hadikusumo di Fakultas Ilmu Budaya institusi-institusi tersebut. Bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh YAD diantaranya sumbangan buku-buku ke berbagai perpustakaan serta taman bacaan masyarakat di seluruh Indonesia. Selain itu, YAD juga memberikan bantuan sarana pendidikan berupa bangunan dan pembangunan kembali sejumlah sekolah baik itu SD, SMP, dan SMA di Indonesia. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo juga berkontribusi di bidang sosial, meliputi sejumlah kegiatan yakni renovasi tempat ibadah. YAD memberikan bantuan untuk pembangunan serta renovasi sejumlah rumah ibadah berbagai agama di Indonesia. Selain itu, pemberian bantuan bagi korban bencana alam berupa pendampingan dan penguatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh YAD, membantu ketersediaan air bersih layak minum untuk berbagai kebutuhan hidup para penyintas melalui penyediaan lifesaver jerrycan dari Inggris. Dan kegiatan lainnya di bidang sosial YAD juga mencakup dukungan bagi panti asuhan dan institusi yang mengurusi anak-anak yatim piatu, diantaranya Panti Asuhan Salib Putih, Wates, serta Dimpina. Dengan sejarah yang kaya dan budaya luar biasa beragam yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia merupakan surga pusaka budaya. YAD pun menyadari betapa pentingnya melestarikan pusaka Indonesia, baik pusaka alam, budaya, dan saujana. Salah satu kontribusi nyata YAD di bidang arkeologi dan budaya adalah penelitian Arkeologi Terpadu Indonesia atau PATI, sebuah penelitian kolaborasi mengenai pusaka budaya Trowulan sebagai situs yang dipercaya sebagai bekas ibu kota kerajaan Majapahit. Penelitian ini melibatkan Departemen Arkeologi dari 4 perguruan tinggi yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Udayana. Dan juga adanya keberadaan dari Mandala Majapahit atau MANMA yang dibangun sebagai pusat informasi yang mengumpulkan serta memasyarakatkan informasi terkait penelitian Majapahit. Sejauh ini ada 3 lokasi MANMA yaitu di Trowulan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Universitas Hasanuddin Makassar, di mana MANMA aktif mengadakan kegiatan rutin bertemakan sejarah dan budaya. YAD juga memberikan dukungan untuk berbagai kegiatan pelestarian budaya serta dukungan kepada Badan Pelestarian Pusaka Indonesia atau BPPI, lembaga sosial masyarakat nirlaba yang secara aktif mempromosikan pelestarian pusaka di Indonesia. Selain daripada 3 bidang yang telah disebutkan sebelumnya, YAD juga memberikan sumbangsih di bidang pelestarian lingkungan berupa kegiatan praktik pelestarian baik hutan maupun satwa liar. PRHSD Arsari, YAD mengelola pusat rehabilitasi harimau Sumatera di Darmasraya, di mana dalam hal ini YAD bermitra dengan BKSDA Sumatera Barat. PRHSD Arsari merupakan usaha YAD berkontribusi di bidang pelestarian satwa liar terancam punah dalam bentuk penyelamatan, rehabilitasi, dan lepas liar harimau Sumatera serta satwa endemik Sumatera lainnya. Fasilitas ini terletak dalam kawasan perkebunan kelapa sawit PT Tidar Kerinci Agung di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. PRHSD Arsari diresmikan pada tanggal 29 Juli 2017 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam perjalanannya, PRHSD Arsari turut berkontribusi dalam konservasi harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae melalui program 3R yakni Rescue, Rehab, dan Release. Dan memasuki perjalanannya di tahun ketiga, PRHSD Arsari telah merehabilitasi 12 harimau Sumatera, di mana hingga tahun ini PRHSD Arsari telah melepas liarkan 4 harimau Sumatera kembali ke habitat aslinya. AKPSD Arsari, Area Konservasi Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, AKPSD Arsari di Sumatera Barat adalah lahan seluas 2.400 hektar yang diperuntukkan bagi kegiatan konservasi lingkungan yang dikelola oleh YAD. Lahan ini merupakan bagian dari 28.065 hektar hak guna usaha dari PT Tidar Kerinci Agung. AKPSD Arsari memiliki 209 jenis flora, 19 jenis mamalia, 6 jenis amfibi, dan 25 jenis reptil. AKPSD Arsari secara aktif dijaga dan dilindungi dari ancaman perambahan dan pembalakan oleh patroli penjaga hutan bernama Wanadiaksa yang langsung dikelola oleh YAD. Pusat Suaka Orangutan Arsari atau PSO Arsari. Pada tahun 2019, YAD mulai mewujudkan program pelestarian lingkungan di Kalimantan Timur. Program ini berlokasi di area PT Iciku dengan luas 173.395 hektar yang melingkupi 3 kabupaten yaitu Penajam Pasir Utara, Kutai Kertanegara, dan Kutai Barat di Kalimantan Timur. Pada tanggal 3 Oktober 2019, kandang karantina dari Pusat Suaka Orangutan atau PSO Arsari ini diisi oleh 2 individu orangutan jantan pipi lebar atau cikpet yang ditranslokasi dari Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki, Sulawesi
Sulawesi Utara bernama Bento dan Iskandar. Proses translokasi dimulai dari tanggal 27 September 2019 hingga tiba di lokasi PSO Arsari tanggal 3 Oktober 2019. EAD menyelenggarakan selamatan kedatangan Bento dan Iskandar pulang kampung ke Kalimantan pada tanggal 4 Oktober 2019 dihadiri oleh Kepala BKSDA Kalimantan Timur dan Kepala BKSDA Sulawesi Utara. Sementara peresmian dari PSO Arsari diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2019. Selain sejumlah program lingkungan yang telah disebutkan, IAD juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dari mulai rehabilitasi dan penangkaran rusa sambar pasca erupsi Gunung Agung di Bali, bekerjasama dengan BKSDA Bali, penyelamatan dan rehabilitasi harimau Sumatera serta satwa endemik lainnya di Riau, bekerjasama dengan Balai Besar KSDA Riau, hingga sejumlah kerjasama lainnya dengan perguruan tinggi, media dan institusi, serta komunitas terkait bidang pelestarian lingkungan. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo senantiasa berdikari untuk yang terbaik bagi bangsa. Makasih Mas Asbi sudah menampilkan sekilas tentang Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, dan lanjut kita akan melangkah ke agenda yang kedua, yaitu penyampaian laporan oleh tim bakti kita yang akan disampaikan oleh Mbak Vivi. Silakan Mbak Vivi. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita bertemu lagi di acara bakti kita. Kali ini adalah bakti kita yang ketiga. Setelah sebelumnya kita sudah melaksanakan bakti kita. Yang pertama itu di awal November dan yang kedua adalah di akhir November. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau melaporkan khususnya untuk... Saya pikir dikirimin genset. Baru mau minta. Di sini terang, nggak mati lampu, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini saya mau melaporkan untuk penyaluran donasi dan juga daftar donaturnya. Baik, untuk periode dari 27 November sampai 23 Desember 2020 hari ini, kita mendapatkan beberapa donatur baru dari beberapa kategori, yaitu 3 orang dari alumni beasiswa YAD, kemudian 7 orang dari penerima beasiswa YAD, dan 1 orang dari kategori umum. Nah, dari penambahan tersebut, maka list donatur dari alumni beasiswa YAD berjumlah 5 orang, dan penerima beasiswa YAD berjumlah 10 orang, kemudian karyawan dan keluarga besar YAD berjumlah 45 orang, dan umum sejumlah 5 orang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan donatur adalah 65 orang sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Kemudian saya juga mau merefresh kembali laporan penyaluran donasi dari bakti kita ke-1 sampai dengan bakti kita yang kedua. Pada bakti kita ke-1 kita sudah memilih 5 orang siswa-siswi untuk diberikan donasi dengan berbagai macam bantuannya seperti SPP dan juga BOP atau UKT. Ini totalnya adalah 6.500.000 sudah kita salurkan. Namun untuk yang Nuri dan juga Dina ini kita berikan bantuan selama 6 bulan. Jadi sudah 2 bulan berjalan dan masih ada 4 bulan lagi. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan untuk pelaporannya. Kemudian di bakti kita kedua, kita sudah memilih 3 orang penerima. Ini macam-macam untuk bantuannya, ada yang UKT semester 1, ada Ibu Tri waktu itu menerima bantuan biaya pengobatan untuk cedera lengannya. Kemudian ada juga Maria Kristiana, ini untuk beli mesin jahit karena dia punya keahlian menjahit, jadi dia nanti akan mencari uang tambahan untuk membantu orang tuanya. Nah, total penyaluran yang kita lakukan adalah sejumlah Rp9.800.000.
Nah, semua donasi ini sudah disalurkan kepada penerima pada tanggal 1 Desember 2020. Oke, nah ini yang tadi disebutkan pada bakti kita ke-1 ada bantuan yang berkelanjutan yaitu selama 6 bulan. Pada tanggal 10 Desember kemarin kami juga sudah menyalurkan SPP untuk Dina dan Nuri sebesar Rp500.000. Nah, untuk alokasinya sendiri untuk sisa 4 bulannya sebesar Rp2 juta yaitu untuk bulan Januari sampai dengan bulan April. Oke, ini adalah yang terakhir laporan Desember 2020. Nah, untuk donasi bakti kita dari donatur-donatur yang saya sebutkan tadi itu terkumpul dana dari alumni penerima beasiswa sejumlah Rp2.850.000, dari penerima beasiswa YAD sejumlah Rp680.000, dari karyawan dan keluarga besar YAD sejumlah Rp7 juta, umum sejumlah Rp650.000, sehingga total dana adalah Rp11.180.000. Nah, di sini ada beberapa catatan. Saldo rekening per 27 November itu adalah pada saat kita melaksanakan bakti kita kedua itu sejumlah Rp20.843.506. Kemudian kita salurkan untuk penerima bakti kita kedua sejumlah Rp9.800.000. Dan juga ada alokasi sisa penyaluran donasi bakti kita pertama itu sejumlah Rp2 juta. Dan untuk donasi yang kita terima di bulan Desember adalah Rp11.180.000. Nah, sehingga saldo yang terdapat di rekening bakti kita saat ini adalah Rp20.223.506. Nah, saya juga mengulangi lagi bahwa donatur yang memberikan donasinya ini ada yang rutin per bulan, ada juga yang sekaligus beberapa bulan. Jadi terkumpul saldonya sebesar ini. Gitu. Oke, saya juga ingin menambahkan bahwa di rekening bakti kita juga kita mengumpulkan donasi untuk kesembuhan Mas Tito. Mas Tito semangat. Dari tim YAD juga mengumpulkan donasi supaya Mas Tito semangat cepat sembuh. Cepat sembuh. Cepat main drone. Terima kasih. Oke, kiranya itu aja dari saya. Saya juga mau mengucapkan bahwa donasi ini masih kita buka terus, masih sampai acara ini berlangsung pun kita masih tetap membuka donasinya. Nanti saya akan tulis nomor kontak saya di chat, untuk yang mau berdonasi bisa menghubungi saya. Saya kira seperti itu. Baik, itu aja Mas Tito, saya kembalikan acaranya. Terima kasih. Oke, terima kasih Vivi sudah menyampaikan laporan yang cukup mudah kita mengerti semua, dan mudah-mudahan berangkat dari sini kita bisa terketuk kembali dan kita bisa mengajak rekan-rekan kita yang lainnya untuk turut berpartisipasi di bakti kita saat ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan melangkah ke agenda yang ketiga, yaitu pengantar dari Ibu Ari selaku Direktur Eksekutif Yayasan Al Sarjoyo Hadikusumo. Ibu Ari, dipersilakan. Terima kasih, Tito. Selamat malam semuanya, Ibu dan Bapak. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini semakin banyak yang ikut acaranya, berarti mudah-mudahan bisa menarik untuk semua dan mengutuk kita juga untuk bisa selalu berbagi ya. Dan ini acaranya memang kita tidak buat formal ya, tapi informal. Tapi tentunya teman-teman YAD di sini tetap profesional karena acaranya dikemas dengan sangat serius, ada video, ada berbagai hal lain, dan laporan tadi terima kasih Vivi dan tim bakti kita, laporannya juga sangat jelas, sangat komplit, dan ini juga satu hal mungkin yang saya patut apresiasi ya, bahwa si kita ini Tito, maaf Tito, saya perlu menyampaikan juga kepada para hadirin ya untuk menambah semangat ya, dan kita juga
dalam pandemi ini juga tidak takut dengan kondisi yang ada. Jadi Tito ini saat ini nih positif COVID-19 dan masih bisa bersedia menjadi MC kita dari tempat karantinanya. Jadi ya kita tidak lain yang bisa kita sampaikan ya terima kasih pada Tito dan berdoa biar cepat pulih seperti semula ya. Jadi ini luar biasa kita berada di sini dan Tito juga bisa bergabung. Ini suatu hal yang patut kita syukuri ya. Semoga cepat pulih ya Tito dan nampaknya juga tetap kelihatan sehat ya. Cuman suaranya agak lemah sedikit sih. Biasanya frekuensinya tinggi, ini agak ini baterainya nggak bisa nyium Bu, nggak bisa nyium Bu. Nggak ada yang dicium soalnya. Ya, jadi ini memang akan menjadi keluarga kita ke depan ya. Saya ngelihat di sini selain teman-teman YAD mungkin tadi ada Vivi ya yang mewakili bakti kita, Tito bagian dari YAD di bidang Medcom, terus kemudian ada Bu Suri ini di kesekretariatan dan SDM, ada Tuti sudah ganti clear ya tadi Nicholas Saputra ini manajer keuangan YAD, terus kemudian tim keuangannya sendiri ada Rina, ada Ajeng, sekalian saya perkenalkan ya. Kalau di Jakarta selain itu juga ada Hasbi yang memimpin bidang budaya, ada Pak Andi yang bagian dari IT kita dan juga ada Widya ya yang remote dari Semarang juga bekerja untuk YAD. Dan ada tim lapangan sekarang yang bisa join itu adalah yang dari Kalimantan Timur ya di Pusat Suaka Orangutan Arsari, ada Pak Odom, ada Pak Rajuli, ada Dr. Dika. Nah, ini teman-teman di Jogja, perkenankan saya menyapa. Di sini ada Bu Anggreni, ada Bu Nia, ya, ada Kang Jujun, ada Kang Jajang pun sebenarnya di Jogja ya, tapi sekarang mungkin sudah berpindah di pos yang lain, tadinya di Jogja. Dan ini sepertinya para penerima beasiswa yang masih aktif maupun para alumni juga bergabung. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas partisipasinya. Dan juga para penerima donasi dari Bakti Kita 01 dan 02 ya, yang juga hadir. Dan ini tim lapangan yang saya lupa sebutnya ada Bu Rinto sama Agung ini yang di Arsari. Terima kasih juga sudah bergabung di sini. Dan yang tidak bisa mungkin saya sebutkan satu persatu, dan saya hampir lupa menyebutkan ada Kepala Bidang Pendidikan dan Sosial, ada Pak Zul di sini juga hadir. Mudah-mudahan nggak ada yang kelupaan lagi ya. Teman-teman BPI juga ada Anti di sini hadir. Terima kasih. Kok saya jadi kayak penyiar radio ya Tito ya, kirim-kirim salam. Sama lagu. Ya, mungkin begitu. Jadi saya mewakili Yayasan Arsari tentunya merasa senang sekali bisa bertemu lagi setiap bulan sekali dalam acara ini. Kita bisa melihat bahwa kita yang mungkin tidak seberapa ya, tapi ketika digabung ternyata bisa bantu yang memerlukan, khususnya dalam bidang pendidikan. Mudah-mudahan bisa terus bergulir dan juga menginspirasi, memberikan semangat untuk kita terus bisa peduli, kita terus bisa menyumbang, tidak hanya mungkin, tapi juga bisa berupa hal-hal yang lain, bisa doa, bisa semangat, dan ini semua untuk mengarahkan kita kepada yang lebih baik lagi. Hanya singkat saja, dan tentunya selalu mendoakan kita semua dalam kondisi sehat, dan ini adalah penghujung tahun 2020, ya banyak harapan untuk tahun depan sehingga semua masa sulit yang kita hadapi di tahun ini bisa menjadi lebih baik di tahun depan. Amin. Dan mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ari, juga untuk teman-teman yang sudah menuliskan chat di public chatnya. Thank you. Tapi yang pasti di kesempatan malam hari ini banyak sekali yang harus kita bagikan juga, cerita semangat
untuk kita semua, terutama untuk adik-adik kita calon penerima beasiswa di malam ini yang sudah hadir, ketemu dengan dua calon penerima beasiswa kita, yaitu Najwa sama lupa satu lagi Putih ya kalau nggak salah ya. Jadi memang mereka punya semangat yang sangat tinggi sekali, dan saya yakin yang lainnya pun seperti itu, baik itu mungkin belum hafal siapa saja yang menjadi calon penerima beasiswa kita malam ini. Oh, ini ada. Thank you Vivi udah kasih nama-namanya. Jadi untuk Tri Dwi Marahayu, kemudian juga Meliana tadi juga semuanya yang sudah hadir, ada Nugrah Penantian Balista. Jadi kisah yang nanti akan kita saksikan sama-sama, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat kalian. Begitu, ini dia kisah tentang saya. Pada tahun 1974, di kaki Gunung Ciremai, lahirlah seorang arkeolog, peneliti, dosen, serta pengusaha yang konsisten dalam kegiatan pelestarian pusaka budaya, lingkungan, dan saujana yang telah melanglang buana ke seluruh Indonesia. Ia adalah Jajang Agus Sonjaya, SSM Hum, anak dari sepasang suami istri yaitu Dudung Mas Duki dan Opi Sopiah. Selepas SMA, kecintaannya terhadap alam dan rasa penasarannya terhadap tinggalan budaya mengantarkannya ke kota pelajar Yogyakarta untuk melanjutkan studi S1 dan S2 di jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian, pasca menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, ia langsung berkarir sebagai tenaga pengajar di lembaga yang sama dari tahun 1999 hingga tahun 2015. Di sisi lain, ia pun aktif mengajar di berbagai lembaga perguruan tinggi, diantaranya Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2004 hingga 2013, Fakultas Perencanaan dan Teknik Universitas Islam Indonesia pada tahun 2011 hingga 2014, serta Institut Pertanian Yogyakarta dari tahun 2015 hingga sekarang. Kecintaannya terhadap dunia budaya dan lingkungan selama 20 tahun lebih telah menghasilkan ratusan proyek penelitian, pelatihan, dan pengembangan masyarakat. Kegiatan pelestarian yang paling intensif dan mendalam dilakukan di Gunung Ciremai, Gunung Kidul Dieng, Segara Anakan, suku Dayak Kalimantan, Nias, dan Papua. Dari penelitian dan petualangan itu, ia sudah menghasilkan beberapa karya dalam bentuk belasan tulisan feature perjalanan yang dimuat di media massa nasional dan lokal, 7 film dokumenter, dan beberapa buku. Tidak berhenti di situ, selain menjadi seorang peneliti dan penulis, ia aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan melalui berbagai yayasan, yaitu Yayasan Hutan Biru, Yayasan Badan Pemberdayaan Warisan Nias, Yayasan Bambu Lestari Bali, dan Yayasan Taman Syailendra Dieng. Dalam dunia usaha, tak jauh-jauhnya dengan dunia lingkungan dan budaya, ia membangun perusahaannya bernama Bambu Bos, sebuah perusahaan yang mengembangkan bisnis bambu dari hulu ke hilir, mulai dari pelatihan penanaman dan pengelolaan hasil panen bambu, kerajinan bambu, hingga interior dan bangunan bambu. Hasil karyanya telah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan telah melakukan ekspor ke berbagai negara. Di sela-sela kesibukannya, ayah dua anak hasil pernikahannya dengan sang istri tercinta Nurul Janati dikenal sangat dekat dengan para buah hatinya. Maka tak jarang potret kebersamaan dan romantisme keluarga ini dapat ditemukan di berbagai media sosial. Di sisi lain, kesibukannya sebagai pekerja multitasking ini tidak mengurangi hobinya juga untuk bersepeda dan menjadi pecinta alam sejati. Demikianlah sosok dari Agus Sonjaya, tokoh inspiratif di Bakti Kita Arsari di kesempatan kali ini. Iya, itu tadi Kang Jajang Agus Sonjaya. Kemana ya teh Kang Jajangna? Ini di sini. Geus saya. Ini adalah bahasa Prancis ya. Baik Kang Jajang, apa kabar Kang Jajang? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, ini Mas jadi Peter semoga cepat pulih ya. terima kasih Kang Jajang, terima kasih. Nah, teman-teman dan rekan-rekan sekalian, jadi ini tadi yang sudah kita saksikan sama-sama Kang Jajang dengan segala kiprahnya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar Kang Jajang ya. Sekaligus mengulik seperti apa sih kehidupan Kang Jajang jauh dulu sebelum seperti sekarang ini, sebelum jadi pengusaha, sebelum menjadi seorang yang memang bisa dikatakan berhasil, bukunya ada di mana-mana. Oh ya, ngomong-ngomong sore tadi, selamat Kang Jajang ya, bukunya Kang Jajang ya, sorry nggak sempat nonton. Terima kasih. Baik Kang Jajang, mungkin bisa cerita dulu nih Kang, dulu sebelum kuliah deh, sebelum Erik memutuskan kuliah di UGM itu, ketertarikan Kang Jajang sebenarnya kemana sih, lebih kemana?
Jadi sebenarnya waktu sebelum kuliah di UGM itu saya nggak ngerti kalau arkeologi itu apa sejujurnya. Jadi waktu itu saya boleh dibilang gila naik gunung. Jadi setiap bulan purnama pasti naik gunung, camping, menjelajah kemana-mana. Waktu SMP SMA. Terus dan waktu itu mau belajar naik gunung tidak semudah sekarang ya, tinggal buka di YouTube, baca. Jadi dulu tuh sampai rebutan stensilannya Mapala UI, stensilannya Wanadri. Saya rebutan sama teman-teman sampai lecak. Dan itu di situ saya mengenal satu buku menarik mendaki gunung yang menyenangkan. Yang menulis ternyata Norman Edwin. Nah, Norman Edwin begitu dilihat biografinya di belakang, saya tahu beliau itu arkeolog. Istrinya juga Mbak Karina juga arkeolog juga. Ini temannya Mbak Anggra ada di sini kayaknya. Sempat kuliah bareng di Australia. Dan itu yang membuat saya tertarik untuk daftar arkeologi. Jadi daftar arkeologi bukan karena cinta sama masa lalu dan lain-lain, tapi karena saya terinspirasi sama kehidupan Norman Edwin. Jadi karena inspirasi dari orang lain ya, istri Iya, lebih lihat sosoknya. Jadi waktu itu sama sekali belum membayangkan arkeologi itu apa gitu. Baru tahu ya setelah masuk. Tapi setelah dikecemplung ke sana gitu, apa yang akhirnya Kang Jajang dapatkan? Jujur di tahun pertama saya merasa kecewa karena tidak ada pelajaran naik gunung. Oke. Terus melihat teman-teman juga kok tidak ada yang greget teman seangkatan ya, tidak ada yang greget pendaki begitu, sehingga akhirnya saya daftar ke Mapagama dan Kapala Sastra Pencinta Alam di situ. Nah dari situ saya udah mulai berpetualang ke Gunung Lawu kemana-kemana dan baru ngeh kuliah arkeologi itu kok menarik banget ya. Jadi ketertarikannya itu dimulai ketika sudah menjelajah ke lapangan, ke kampung-kampung, ke gunung. Baru apa yang diterima di kuliah itu pada nyantol di kepala. Jadi tahun kedua baru serius benar-benar masuk menyelam di ilmu arkeologi. Di tahun pertama masih sering bolos naik gunung sana sini. Oke. Tapi kalau kita bicara soal perjuangan Kang Jajang sendiri kan bisa dibilang udah nulis banyak buku juga. Tapi dulunya gitu pada saat Kang Jajang pas kuliah itu perjuangan untuk tetap berkuliah itu seperti apa sih Kang Jajang? Aduh ini agak-agak sedih nih. Jadi waktu tahu saya diterima di arkeologi itu ibu saya sama bapak saya kelihatan tidak senang. Senang kelihatan pura-pura karena pertanyaannya kan UGM loh. Iya, pertanyaannya mau jadi apa gitu. Oke. Terus saya bilang di pintu itu saya tahu meskipun terucap mendukung tapi dari gestur tubuhnya ibu tuh sangat ragu-ragu. Terus saya bilang yang penting ibu nggak apa-apa kan punya anak jadi guru atau jadi dosen atau paling tidak jadi penulis lah, jadi wartawan atau nulis buku gitu. Itu pas berangkat ke Jogja saya gitu dan akhirnya saya berangkat ke Jogja dan kuliahnya juga tidak mudah karena pernah tidak bisa bayar kos ya, sampai tidur di kampus sampai 1 semester. Dan pernah buka puasa di masjid kampus nih. Ya kemana-mana saya terinspirasi sama senior selalu pakai baju batik. Jadi kalau ada hajatan di UGM ya bisa pakai baju batik terus mah. Oke, tapi waktu itu solusinya apa waktu pada saat kos-kosan susah bayarnya, akhirnya apa yang jadi solusi Kang Jajang? Menikah. Ya. Saya menikah Kenapa di itu semester solusinya? 5. Karena kalau sendiri itu beli pecel lele kan Rp900 ya. Jadi kalau menikah itu Rp900 itu tinggal plus tambah nasi 1. Jadi hemat. Kalau istri saya beli pecel lele 900, saya beli pecel lele 900 dijumlahkan 1.800 kan. Tapi dengan menikah saya beli pecel lele 1 plus nasi, jadi hanya 1.100 saja. Oh, bisa hemat 700. Ini implementasi dari lagu yang Piring Berdua itu ya? Apa itu? Pokoknya bisa lebih hemat, lebih efisien, terus juga ada teman ngobrol ya. Tapi itu berani juga gitu keputusan untuk menikah di usia di semester 5 itu cukup berani kalau saya bilang. Dan waktu itu setelah orang tua yang mungkin dengan gesture yang tadi Kang Jajang ceritakan kurang mendukung, akhirnya mendukungkah atau seperti apa? Sebenarnya
saya agak narsis sama ibu ya. Jadi Mm-mm. setiap publikasi di media massa atau apa atau jadi buku itu selalu orang pertama yang saya kirim itu adalah ibu saya. Oke. Sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa apa yang saya omongkan di tahun 93 ketika saya meninggalkan rumah itu, ini loh Bu ada wujudnya. Sebenarnya hanya untuk menunjukkan itu. Dan tanpa diduga ternyata itu ibu punya clipping tulisan-tulisan saya. Lengkap ya. Iya, buku tulisan itu dikasih hadiah ke saya waktu apa ya? Saya lupa. Tapi lebih lengkap ibu yang daripada saya yang punya tulisan-tulisan itu. Oke, itu perjalanan dari kuliahnya. Iya, jadi ibu langsung mendukung lah setelah Langsung mendukung ya. Iya, Nah, iya. tapi pada akhirnya apa yang akhirnya kan Kang Jajang kuliah udah, nikah sudah gitu kan. Semester 5 tuh berarti umur berapa ya? Semester 5 umur 22 saya. Oke. Nah, pada saat itu kan pasti tanggung jawab juga pasti akan bertambah dong gitu. Akhirnya apa yang saat itu Kang Jajang cetuskan untuk mempertahankan semuanya, kuliahnya, rumah tangga, gimana Kang Jajang? Sebenarnya apa ya? Sebenarnya ada sempat kecemasan juga karena waktu itu kan pas krismon ya, krisis moneter. Jadi anak saya lahir 98, saya menikah 96, anak saya lahir 98, pas krismon. Jadi saya kami merasakan harga susu dari 26.000 tiba-tiba naik jadi 60.000, betapa beratnya yang belum bekerja gitu. Tapi alhamdulillah orang tua, terutama mertua sangat mendukung. Terus dan saya sangat percaya bahwa setiap anak itu membawa rezekinya sendiri-sendiri. Jadi begitu saya lulus 99, anak saya masih belajar merangkak, tiba-tiba saya ditawari sama jurusan untuk mengajar. Selain mengajar juga saya ditawari kerja di beberapa pusat studi di UGM untuk meningkatkan kapasitas lah. Jadi. Oke. Kalau untuk mengajar berarti di mana aja selain UGM, Kang Jajang? Saya mengajar di UMY. Itu hari Sabtu awalnya. Tapi entah kenapa tiba-tiba nambah kelas lagi. Sabtu itu kan UGM libur, jadi saya tidak korupsi waktu di UGM ya. Tapi entah kenapa saya dikasih 2 kelas lagi, akhirnya Jumat Sabtu saya mengajar. Jumat habis Jumatan. Sabtu mengajar. Jadi itu selama 8 tahun saya mengajar Jumat Sabtu. Kadang kalau Jumat saya tidak bisa meninggalkan UGM, hari Minggu saya kuliah. Hari Minggu kuliah? Hari Minggu. Kuliahnya tapi tidak di kampus. Oh. Kuliahnya kan di komunikasi, jadi sambil bikin film, wawancara dengan orang, riset di Taman Sari, di mana gitu. Oke, Kang Jajang bisa cerita tentang Bambu Bos, Kang Jajang. Oh iya, bambu ya. Jadi kan saya di UGM kan kerja di jurusan arkeologi ya. Di sini ada guru-guru saya, ada Mbak Nia dan Mbak Anggra. Salam hormat. Terus saya juga bekerja di beberapa pusat studi, antara lain Pusat Studi Asia Pasifik sama PSPPR di UGM. Dan jadi saya mengembangkan diri dengan melakukan penelitian-penelitian. Suatu ketika di Kampung Laut, waktu kami membuat pusat belajar masyarakat pesisir, tiba-tiba waktu itu masih risetnya nggak nanggung-nanggung 2 tahun nggak selesai. Dan ada warga yang nanya, kamu tuh nanya-nanya terus ada apa sih, apa manfaatnya buat kami gitu. Jadi saya merasa tertampar. Ya juga. Jadi banyak sekali kalangan akademisi yang datang ke situ dari mana-mana, dari Unsud terutama yang paling banyak, UGM juga ada Bucut juga Dawati Johan dari biologi yang intens disegara-anakan. Saya dapat pertanyaan menohok begitu terngiang-ngiang terus. Oh iya, apa ya manfaatnya buat masyarakat gitu. Dan kebetulan di arkeologi ada bidang CRM yang bersinggungan dengan masyarakat yang menghubungkan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maka sejak itu saya mendalami mayornya CRM itu. Nah dari sejak itu kemudian di luar itu saya belajar arsitektur tradisional di Nias, di Sumba, di beberapa tempat. Dan di situ ada kayu dan bambu. Yang jadi soal itu kayu itu sudah hutannya rusak, sudah jarang. Jadi yang paling gampang beregenerasi itu adalah bambu. Maka saya concern pada pembangunan rumah-rumah tradisional atau restorasi rumah tradisional yang berbahan bambu.
Itu dari tahun 2003 sampai 2006 lah, sampai gempa Jogja. Jadi saya riset pengawetan, riset memperbaiki bangunan-bangunan yang berbahan kayu dan bambu, tapi terutama bambu. Akhirnya itu fase berkenalan dengan bambu. Nah, tahun 2006 Jogja gempa. Saya mulai dikenal tukang bambu. Dimintai tolong bikin rumah, bikin apa. Dari bambu itu. Dan beberapa ada yang menawarkan agak besar sampai miliaran begitu angkanya. Dan itu membutuhkan badan hukum, NPWP dan lain-lain. Saya bingung kan. Dan ketika pinjam perusahaan orang, ternyata dia minta 10%, 15% hanya pinjam nama. Nah, ini uang rakyat, uang bantuan kok diminta, saya agak jengkel. Terus saya hubungi teman notaris, Mas Kemul namanya di FIB. Tolong bikinin perusahaan satu malam bisa nggak? Akhirnya jadilah Bambu Bos itu. Oh itu jadi itulah ya. Jadi sebenarnya nggak sengaja, itu perusahaan betul-betul karena memang butuh butuh badan hukum untuk mengerjakan proyek-proyek. Itu yang di Bali Jero Tumbuk Kang Jajang yang buat? Bukan tukang-tukang. Enggak, soalnya saya lihat fotonya. Karena itu saya termasuk tamu pertama di sana. Jadi menyenangkan sekali gitu. Gimana rasanya Mas Tito? Anget. Ya. Jadi memang beda sih kalau tidur di kayak di ruangan yang istilahnya dari kayak ubin, semen, batu dan bambu itu beda. Dan pas kita melangkah mau ke kamar mandi pun beda bunyi, krek gitu. Yeah. Maaf, saya paling suka kamar mandinya Mas Jajang. Kenapa kamar mandinya? Paling suka kamar mandinya karena bisa melihat yang mandi di sebelah. Oh. Kalau yang di New Kuning kan Tapi ini intermezzo aja rekan-rekan. Yeah. Jadi Kang Jajang ini ternyata memang perjuangannya cukup panjang. Tapi dari mulai kuliah, S1, S2, kemudian menggeluti dunia arkeologi, lalu kemudian akhirnya punya perusahaan si Bambu Bos ini. Siapa sih orang yang paling berjasa dalam hidup Kang Jajang? Mencapai ini semua. Yang pertama jelas keluarga ya. Anak istri itu jadi penyemangat. Terus yang kedua itu guru-guru saya di arkeologi tentu saja. Karena meskipun meskipun objeknya batu, kayu gitu, tapi sebenarnya di arkeologi itu belajar banyak hal. Itu ilmu yang sangat sulit menurut saya dibandingkan ilmu-ilmu yang lain karena banyak yang ketidakpastian dan lain-lain sehingga perlu ketajaman yang berpikir. Terus yang ketiga mungkin yang perlu saya sebut di sini Profesor PM Laksono yang banyak mengubah pemikiran-pemikiran dan di bidang aktivitas praktisi itu saya banyak belajar dari seorang teman namanya Benjamin Brown. Dia orang Amerika tapi lama di Indonesia. Saya dengan dia itu yang mengembangkan bambu sama Yayasan Hutan Biru itu. Ya berarti cukup banyak juga gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang karya dari Kang Jajang sendiri, sampai sekarang udah berapa Kang buku yang sudah Kang Jajang tulis? Buku dulu deh. Buku mungkin sekitar 9 ya. Saya malah sudah lupa. Saya juga tadi terkaget-kaget melihat diri saya di film. Saya nggak nyangka itu saya. Jadi itu kerjaannya Mas Hasbi itu. Oh iya, makasih. Ya. Sekitar kalau karya buku sekitar 9. Tapi yang terbanyak itu sebenarnya laporan penelitian itu. Jadi asah menulisnya itu di laporan penelitian. Jadi hampir dalam 1 tahun mungkin. Yayasan saya di Yayasan Hutan Biru kan setiap mau ada project, ada assessment dulu. Kami mengembangkan namanya participatory action research karena background saya kan akademisi sehingga setiap kegiatan misalnya di Papua mau bikin kegiatan A gitu itu risetnya sendiri hampir 1 tahun. Itu biasanya saya yang memimpin atau memanage risetnya itu sudah jadi baru diserahkan ke orang. Jadi itu karya-karya dalam bentuk laporan penelitian cukup banyak. Nah, Kang Jajang, dari sekian tahun mungkin udah puluhan tahun lah ya sudah berkiprah, belasan tahun berkiprah di dunia arkeologi, kemudian perbambuan tadi. Pernah nggak Kang Jajang
berada di posisi, kan kita kalau hidup kan siklus nggak selalu di atas ya, pasti ada tengah, ada ke bawah. Nah, pernah nggak Kang Jajang berada di siklus paling bawah dan kayak susah banget itu untuk bangkitnya, dan apa yang akhirnya bikin Kang Jajang bangkit? Nah, ini sebenarnya apa yang dibilang teman-teman saya sukses jadi pengusaha banyak proyek itu sebenarnya itu siklus yang saya lagi di bawah, Mas. Saya merasakan itu lagi di bawah justru. Kenapa? Karena saya diingatkan sama keluarga, diingatkan sama Sujiwo Tejo. Jadi manusia merdeka itu adalah manusia ketika punya waktu luang. Dan selama saya berkeliling seperti yang tadi dia ada foto-fotonya, terus berbisnis gitu, malah saya merasa sibuk bekerja, tapi saya sendiri merasa nggak nyaman gitu ya. Dan sekarang hampir 6 bulan saya tidak bermedsos, tidak itu di rumah menulis, rasanya enak sekali merdeka. Menggemuk, naik 8 kilo tadi. Jadi banyak kok kayak gemuk ya menggemuk 8 kilo. Jadi justru ketika sibuk kerja gitu-gitu, justru itu saya malah tidak sedang merasa di puncak, justru sedang merasa ada di bawah. Ya, saya diingatkan oleh dua orang selain Sujiwo Tejo, saya diingatkan sama Pak Reed ya, pimpinan USAID. Kalian tuh jangan sampai bangga dengan sibuk kerja, tapi kerja cerdas itu yang penting. Jadi saya sekarang berusaha kerja cerdas dari rumah. Nah, di rumah tapi hasilnya maksimal gitu ya. Semoga. Tapi kan kalau kita bicara soal hal-hal tersebut kan pasti takaran ataupun patokan bahagia setiap manusia kan beda-beda ya. Untuk Kang Jajang sendiri, patokan yang akhirnya bisa membuat Kang Jajang bisa mendefinisikan diri Kang Jajang sudah berbahagia, apa itu Kang? Nah, ini yang penting diceritakan karena terkait dengan Yayasan Ashari ya. Dulu masih YKHD waktu saya terlibat. Jadi saya dibiayai sama YKHD untuk melakukan penelitian di NIAS. Di NIAS ini saya banyak belajar ya, di sana saya 3 bulan non-stop dan total mungkin hampir sekitar 7 bulan selama 5 tahun di sana. Dan biaya pertama dari Port Foundation terus didukung sama YKHD. Nah, di sana saya menemukan konsep bahagia itu namanya Gagambate dan Lahemi. Kalau Gagambate dengan Lahemi bedanya, kalau Gagambate itu bahagia tapi tercukupi secara fisik. Kaya, punya rumah, punya jabatan, itu Gagambate. Tapi di atas itu ada namanya Lahemi. Lahemi itu artinya sejahtera tapi yang diperoleh dengan cara-cara yang baik. Itu namanya Lahemi. Nah, itu yang mencoba cukup saya pikirkan dan berpengaruh. Jadi kalau ditanya Mas Jajang bahagia apa tidak, saya susah mengukur diri sendiri ya, tapi mungkin orang lain bisa lihat saya bahagia atau tidak. Tapi setidaknya kebahagiaan versi saya itu ya kira-kira Lahemi itu, artinya bisa tercukupi fisik, lahir, batinnya, tapi itu didapat dengan cara-cara baik gitu, tidak dengan korupsi, tidak dengan macam-macam. Jadi itu bahagia menurut saya. Ya. Menurut versi saya. Dan itu dibiayai sama YKHD dulu waktu dapat clue itu. Berarti kalau nggak ketemu sama itu nggak ada di sini juga berarti ya mungkin ya. Belum tuh. Iya. Nah, tapi kalau akhirnya seperti loh, Kang Jajang, apa yang ingin Kang Jajang pesankan kepada adik-adik kita nih yang malam hari ini hadir, para beasiswa Bakti Kita Arsari ini, apa yang ingin Kang Jajang sampaikan kepada mereka? Sebenarnya mungkin saya belum pantas untuk ngasih wejangan atau petua ya. Udah dong, udah Kang. Itu kumis sama saya udah lumayan panjang loh, udah bisa. Jadi saya belakangan ini banyak ngaji sama sama Gus Baha, sama Sujiwo Tejo, sama Dr. Fahrudin Faiz hampir tiap malam. Itu jadi ada istilahnya ada ibadah raga, ada sembah raga, ada sembah cipta sama sembah rasa. Jadi ketika teman-teman adik-adik ini belajar sekolah, kuliah baik di SMA, SMP maupun kuliah itu sebenarnya dalam rangka untuk asah sembah raga dulu yang utama, tapi nanti ujung-ujungnya itu harus ke sembah rasa. Jadi yang tentu saja sebelum ke sembah rasa ada sembah cipta dulu. Jadi kita sembah cipta itu
apa yang kita pelajari itu kemudian diaplikasikan, dikaryakan. Nah ini yang seringkali orang tersesat itu, orang kebanyakan mencari kerja ya. Nah harusnya bukan itu. Kalau semua orang mencari kerja, pengangguran akan nambah di Indonesia. Tapi berusahalah untuk membuat pekerjaan. Itu dari pengertian dari sembah cipta. Nah kalau sudah begitu, baru naik satu level lagi, sembah rasa. Rasa itu ya yang tadi ditanyakan Mas Tito itu terkait dengan kebahagiaan, kesejahteraan dan lain-lain. Dan itu bukan urusan fisik lagi, tapi udah urusan spiritualitas, religiositas. Gitu. Ini penting karena kebanyakan orang sekarang baru disembah raga, belum sampai ke cipta, belum ke cipta, apalagi rasa. Gitu. Sehingga akhirnya ya bangsa ini menjadi kolaps ya, ajang rajahan banyak orang, karena mereka kalau dulu kan kalau saya belajar dari orang-orang di Nias atau di Papua itu yang menjadi hub hubungan manusia dengan Tuhan dan lingkungan itu kan spiritualitas dan moralitas. Tapi yang sekarang kan yang menjadi hubnya itu di dunia global ini kan uang, hubnya ekonomi. Kalau dulu urusan ekonomi, urusan lain-lain itu dikendalikan oleh diputar oleh yang namanya spiritualitas, itu yang sudah tidak ada. Jadi ketika nanti teman-teman belajar, ingat-ingat bahwa ini dalam rangka untuk 3 hal itu, sembah raga, sembah cipta, sembah rasa. Gitu. Sembah raga, sembah cipta, sembah rasa. Saya camkan itu di kepala saya. Dan di hati pasti. Saya masih sembah raga, masih menggemukkan badan. Nanti kan pelan-pelan naik gitu ya, Kang Jajang ya. Iya. Baik. Kalau gitu Kang Jajang, terima kasih banyak sudah berbagi cerita bersama kita, dan pastinya apa yang ingin Kang Jajang sampaikan juga nih sama semua orang yang punya pengaruh dan juga berperan hingga menjadikan Kang Jajang seperti sekarang ini. Ya, yang pasti terima kasih. Semoga saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu, guru-guru saya, keluarga saya, tapi ya semoga saya bisa membalasnya dengan bisa berkarya baik yang bisa bermanfaat untuk banyak orang dan bisa menginspirasi lah. Ya. Bicara soal inspirasi, menurut Kang Jajang bakti kita hari ini seperti apa, Kang? Ya, sebenarnya ini lebih ke spiritnya yang luar biasa bagus ya. Jadi saya mungkin udah beberapa kali, ini seperti menabur kebaikan ya. Keluarga Pak Hasim menabur satu benih itu kalau di padi bisa tumbuh antara 19 sampai 35 malai. Dari malai itu tumbuh puluhan bahkan ratusan. Gitu. Nah, dan ini bakti kita ini menurut saya sedang analoginya seperti itu. Jadi apa yang ditanam sama keluarga Pak Hasim itu sedang membuahkan benih-benih yang siap ditabur lagi, akan lebih banyak lagi benih. Sama seperti padi, nanti ketika dimakan dia akan menjadi sumber hidup banyak makhluk ya, tidak cuma manusia, burung-burung juga makan, remah-remahnya. Bahkan dedaknya juga dari Malay untuk makan ternak, untuk makan ikan. Jeraminya dibakar bisa menyuburkan tanah. Jadi apapun mungkin menurut saya tidak harus dilihat kecilnya atau jumlahnya atau apanya, ini udah sangat besar menurut saya gerakan ini. Jadi semoga kita semua di keluarga ini tetap semangat melanjutkan menabur kebaikan ini. Amin. Terima kasih Kang Jajang, Kang Jajang Agus Sonjaya, rekan-rekan sekalian, itu tadi kisah yang sangat inspiratif. Karena saya juga ngobrol sama Kang Jajang nih, kayaknya kita harus ketemu langsung nanti satu ketika, Kang. Saya juga kayaknya seru nih untuk berbagi ide dengan Kang Jajang ini ya. Jadi untuk sahabat Arsari, untuk rekan-rekan sekalian, itu tadi kita baru saja bersama dengan Kang Jajang Agus Sonjaya yang sudah membagikan ceritanya, kehidupannya yang memang akhirnya dia sekarang sudah mengatakan bahwa ya sudah saatnya kita semua juga untuk bekerja cerdas, nggak cuma kita bekerja dijali dengan berbagai macam deadline, tapi juga gimana caranya supaya pekerjaan itu bisa membuat hasil dan memberikan kebahagiaan, baik itu secara fisik maupun dari secara psikologis kita. Kira-kira seperti itu. Baik, Kang Jajang, sekali lagi terima kasih banyak sudah bersama kita, dan sekarang kita akan melanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu seleksi penerima bakti kita 3 di kesempatan kali ini, di mana kita sudah ada beberapa nama
Yang pertama itu adalah Ajeng Putri Sugiyarti dari Jakarta Utara, di mana ia saat ini sedang berkuliah di Universitas Dian Nusantara semester 1. Mungkin Ajeng sudah bersama kita? Kah? Bukan Ajengnya Team Finance ya? Mas Tito, Apa? Ajengnya sekarang lagi sama saya, jadi nanti Boleh. bersebelah. Siap, oh sebelahan. Ya. Oh, tetanggaan. Oke, Ajeng ini ada videonya ya? Ada ya? Oke, kalau gitu kita simak terlebih dahulu Ajeng dan kesehariannya seperti apa. Nanti baru kita ngobrol-ngobrol sama Ajeng. Dipersilakan untuk diputarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Sugiyarti. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, kelas karyawan, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, jurusan Sastra Inggris. Saya tinggal di daerah Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Marunda Baru, RT 4, RW 3, nomor 2. Saya tinggal bersama ibu saya dan kedua kakak saya. Pada bulan Juli 2019, kedua kakak saya terkena pengurangan dari PT-nya akibat adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Alasan saya mengambil kelas karyawan karena saya ingin membiayai kuliah saya sendiri tanpa harus membebani keluarga saya. Namun, pada bulan Mei kemarin, perusahaan saya mengalami kebangkrutan. Dan kegiatan saya sehari-hari yaitu setiap pagi saya membantu ibu saya membuat pastel, lalu mengantarkannya ke warung-warung terdekat untuk menjualnya. Malam harinya saya mengikuti kuliah online yang mana biasanya terjadwalkan pada hari Senin, Selasa, Rabu, serta hari Sabtu. Selain membuat kue di setiap harinya, ibu saya juga memasak di acara-acara besar seperti pernikahan dan hitanan. Dan berikut adalah beberapa kegiatan atau dokumentasi dari kegiatan sehari-hari saya. Saya mengikuti kuliah online 4 kali dalam seminggu. Ini adalah beberapa foto kue yang akan saya kirim di warung-warung terdekat. Karena ibu saya sedang memasak di acara pernikahan, maka beberapa hari dari kemarin saya tidak membuat dagangan. Saya ibunya Ajeng. Kerja saya sehari-hari jualan kue. Terus kalau umpamanya ada yang pesta resepsi atau hitanan atau apa, saya dipanggil untuk masak lauknya. Kegiatan sehari-hari saya sama Ajeng ya begitu, jualan kue. Untuk biaya kuliah saya, satu semesternya sebesar 3 juta rupiah. Namun, saya baru bayar uang pangkal dan juga uang di bulan pertama menggunakan tabungan kakak saya sebesar 1.500.000. Dan saya sudah menunggak 3 bulan termasuk bulan ini. Biaya per semester saya 3 juta rupiah dan itu bisa dicicil setiap bulannya sebesar 500.000. Dan saya amat sangat mengharapkan bantuan ini agar meringankan biaya kuliah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajeng, mana Ajeng? Oh, udah. Itu belum dibuka, belum di-unmute TV Ajengnya. Itu Ya, tadi udah. ibunya hebat juga ya, pas sambil ngobrol sambil mengupas bawang nggak ngelihat, keren.
Kalian dangdutan lagi. Dangdutan lagi, wah itu benar-benar multitasking sekali tuh. Tapi kalau kita bicara soal kuliah sekarang ambil jurusan apa, Acen? Tadi Ambil jurusan sastra sastra Inggris. Inggris. Kenapa sastra Inggris? Kenapa nggak sastra Jawa, Perancis, atau yang lain? Soalnya kayak suka aja gitu sama sastra Inggris. Oh, pasti kamu penggemarnya ini ya, Shakespeare. Enggak juga. Tapi gini, kamu tadi bilang nunggak ya? Kamu tadi menyampaikan apa namanya, si uang kuliahnya nunggak atau gimana gitu tadi ya? Iya, nunggak. Ah, 3 bulan. itu dari pihak kampusnya gimana? Maksudnya apakah ada kayak semacam surat peringatan atau apa gitu? Karena masih online gini, sebenarnya ada surat peringatannya, tapi karena masih online jadi masih bisa ngikutin alur pembelajaran itu. Share-nya itu kan via situs, via web itu kan, jadi masih bisa dilihat. Gitu. Oke. Jadi, semisal nih kamu nanti akan menerima bantuan, apa yang akan menjadi langkah ke depannya buat seorang Ajeng? Mau buat, yang pertama sih mau buat biaya kuliah dulu kan. Terus ya udah sih untuk itu aja sebenarnya sih, kalau ada sisanya ya bisa dipakai buat biaya ke depannya lagi. Oke. Ajeng cita-citanya jadi apa setelah kuliah ini? Tour guide. Tour guide? Wah, mantap. Tour guide-nya sambil bawa kue ya. Nyampir, nggak apa-apa loh sambil tour guide kita sambil jualan kue loh. Siapa tahu turis usaha kue, insya Allah. Iya. Siapa tahu turisnya suka sama pastel kan. Ya udah, kalau gitu aja nanti kita akan sampaikan lagi seperti apa. Tapi yang pasti terima kasih sudah berbagi juga. Mudah-mudahan Ajeng bisa kita bantu sama semua yang ada di sini juga di bakti kita ini. Ya Ajeng ya. Thank you Ajeng ya. Tetap semangat Ajeng ya. Oke, sip. Oke. Dan selanjutnya itu tadi Ajeng yang ada di Jakarta Utara. Kemudian yang kedua ini adalah anugerah penantian guru. Ini namanya cukup unik sekali ya. Berasal dari Tangerang Selatan dan kuliahnya di Universitas Pamulang semester 7. Pulang ke Pamulang kayak lagunya Indah Resa nih. Saya manggilnya apa nih, Balista atau anugerah? Mana anugerahnya? Ya, saya. Nah, oh itu. Saya panggilnya apa, anugerah apa Balista nih? Panggilan sih Nugi. Oh Nugi. Nugi. Nugi artis. Oke, ini videonya ada ya, Mas Hasbi? Kita simak terlebih dahulu videonya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Nugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugerah Penantian Balista. Umur 21 tahun. Saya sekarang mahasiswa di Universitas Pamulang, jurusan Teknik Industri semester 7. Saya dari 2 bersaudara, saya anak pertama. Terus saya anak yatim. Bapak saya sudah meninggal sejak tahun 2008. Sudah sekitar 12 tahun. Ibu saya tidak bekerja, hanya ibu rumah tangga. Kemudian adik saya sekarang berumur 15 tahun, sekolah SMP. Adik saya seorang difabel. Kemudian saya untuk saat ini cita-cita saya tidak tinggi, hanya ingin mengajak adik saya jalan-jalan. Kemudian saya berada di sini ingin mengajukan beasiswa. Terus selama ini biaya itu dari mana? Karena kan orang tua perempuan tidak bekerja. Selama ini saya dibantu oleh adik dari ibu saya.
sama om saya dibantu untuk bayar per semesternya, tapi kalau di Unpad itu sistemnya kan bisa dicicil ya. Bisa dicicil, kemudian bisa dibantu untuk dicicil per bulannya untuk nanti dibayar per semester. Sekarang yang dibutuhkan berapa untuk beasiswa itu? Per semester itu untuk jurusan teknik di Universitas Pamulang 2 juta rupiah. Kemudian saya untuk terdekat ini butuh uang untuk melakukan uji kompetensi sebesar 500.000 rupiah yang terdekat ini untuk bulan Desember ini. Jadi tetap semesterannya 2 juta. Demikian perkenalan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Nugi. Apa kabar, Nugi? Alhamdulillah sehat Mas Dito. Udah sisiran belum? Oke, Nugi. Sekarang udah semester 7 ya berarti ya. S1 kan ya? Apa? S1 ya? Iya, S1. Oke, nah jadi berarti mungkin berapa semester lagi lulus lah ya, sekitar 6 bulan. 6 bulan lagi. 6 bulan lagi ya. Oke, nah jadi itu yang tadi Nugi sampaikan. Tapi sebelumnya kenapa Nugi ngambil teknik sipil ya? Industri. Teknik industri. Ya. Kenapa ngambil ke situ, Nugi? Awalnya sih sebenarnya ya untuk teknik industri itu saya belum terlalu mendalami. Tapi saya tertarik dengan industri. Tentang teknik industri karena bisa dibilang belajar untuk semua teknik pada dasarnya. Jadi saya tertarik untuk mendalami ilmu tersebut gitu. Karena bukan cuma industri aja, karena sempat saya belajar untuk kimia saya belajar, tapi untuk dasarnya aja semua sih, nggak secara mendalam gitu. Saya tertarik industri karena di situ, karena di industri juga punya ilmu tentang untuk berbisnis. Nanti kan siapa tahu memang kalau memang ada rezekinya kan bisa berbisnis ke depan. Oke, berarti tapi sampai sekarang kuliah masih online ya berarti ya dengan kondisi pandemi ini ya? Ya. Oke, nah tapi ini cukup menghantui kepala saya juga. Dari mulai semester sampai sekarang itu kan katanya biaya dibantu oleh omnya Nugi ya. Itu untuk semuanya, untuk uang kuliahnya dan sebagainya, atau hanya uang kuliah, jadi uang jajan, ongkos segala macam itu cari sendiri? Kalau ongkos sih sebenarnya masih di luar bagian biaya kuliah itu. Ya, jadi lebih gimana? Ibu saya dikasih uang bulanan. Oke. Jadi ibu saya setiap bulan itu nyisihin untuk biaya saya. Itu yang diatur ya, uang bulanan itu tadi ya. Oke. Harapannya Nugi apa nih? Dan mimpinya Nugi apa? Kalau harapan saya sih ke depannya saya pengen bantu adik saya. Karena bagaimanapun yang sudah ngerasain kehidupan ketika lebih banyak dibantu oleh almarhum bapak saya itu kan saya dibandingkan saya. Jadi saya pengen ngebantu adik saya gimana caranya adik saya ngerasain apa yang saya rasain waktu masih ada pas gitu. Adiknya umur berapa sekarang? Umur SMP umur 15. Umur 15. Oke, Nugi, mudah-mudahan malam ini bisa mendapat apa yang diharapkan. Ya. Dan kalau cuma untuk jalan-jalan, minta ajak Pak Andi aja tuh jalan-jalan. Pak Andi aja. Gimana Pak Andi ini? Oke. Kalau kita bicara soal sebelum saya tuntaskan dengan Nugi ya, apa yang Nugi
Ya, pada akhirnya Nugi harapkan sebagai mimpi utamanya Nugi nanti setelah nanti selesai kuliah? Mimpi utama sih sebenarnya saya ingin bisnis sih, Mas. Oke. Ingin bisnis. Bisnis ya, mau jadi pebisnis. Itu ada Kang Jajang pebisnis. Oke Nugi, thank you dan tetap semangat Nugi ya. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman dan rekan-rekan sekalian, itu tadi Nugi, dan selanjutnya untuk calon penerima beasiswa kita di kesempatan kali ini adalah mungkin sekaligus dua karena mereka ini adalah adik kakak, yaitu sebentar dari Kalimantan Timur. Ini adalah Najwa dan juga ini sudah bergabung belum nih Najwa dan Putri? Tadi kayaknya di PSO ya? Sudah bergabung. Sudah ya. Oke, jadi mereka berdua ini kesehariannya ya salah satunya dengan membantu orang tuanya. Kalau sudah bergabung kita saksikan terlebih dahulu. Oh ini dia nih. Ada yang ini Najwa ya. Ini Najwa masih ingat sama Om nggak? Oke, yang sebelah yang dengan warna coklat ya kalau saya nggak salah itu coklat apa oranye itu Najwa, yang sebelah kanannya yang hitam itu adalah Putri. Kalau yang di belakang itu belakang kiri yang belakang hijau itu rambutan. Itu adalah penari India asal Kaltim ya. Tapi itu demikian saja kita berbincang-bincang bareng Najwa dan juga Putri. Ini adalah sekilas video tentang mereka berdua. Silakan. Nama lengkap saya kan Amba ya, hari kan buruh tani. Kalau boleh tahu Pak, maaf nih Pak sebelumnya, kalau boleh tahu untuk satu kali yang Bapak terima, dia kan termasuk coba berbincang-bincang dengan Najwa dan Putri, mungkin ke yang kakaknya dulu deh, gitu. Najwa ya, Najwa. Nah, apa yang Najwa dirasa kayak ada yang kurang nih? Kayak kurang aja belajar gitu Pak, kurang paham sama pelajarannya. Terus paket kadang terganggu. Kalau nggak ada paket ya harus isian. Nah, kemudian untuk Najwa selain belajar ya, aktivitasnya apa? Masak, nyuci, nyapu, semua pekerjaan rumah dikerjain. Nah terus Najwa nih apa yang jadi tujuan atau cita-cita nanti setelah selesai sekolah SMA ini ya, seperti apa? Kalau Bapak punya rezeki insya Allah kuliah. Kalau Bapak nggak ada rezeki kerja cari uang. Cita-citanya apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Oke, kenapa mau jadi dokter? Ingin bantu orang yang sakit, yang nggak mampu. Oke, kalau nanti Najwa udah jadi dokter, mudah-mudahan bisa terwujud ya Najwa ya. Amin. Untuk Najwa sendiri, apa yang Najwa butuhkan untuk melewati hari-hari selama 1 tahun ini di sekolah? Apa yang Najwa perlukan? SPP, buku, uang jajan. Kalau Bapak nggak ada penghasilan nggak jajan. Nah itu tadi Najwa. Sekarang nih adiknya nih, Putri mukanya judes, senyum dong. Itu dong, jangan judes ya. Putri sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Nah Putri lahirnya tanggal berapa? Tanggal, bulan, tahun? Tanggalnya 13 bulan Juni 2028. Oh 2028? Kaget saya. Ada ini nggak sih kesulitan saat sekolah ini? Ya karena belajarnya tuh rada kurang ngerti, soalnya langsung dikasih tugas, nggak dikasih tahu caranya. Nggak diterangin dulu ya? Iya, langsung dikasih tugas gitu. Apa yang Putri butuhkan untuk
kegiatan pendidikan Putri ini? Pendidikannya kurang dari SPP itu, terus buku untuk peralatan belajar, uang jajan, dan sudah itu aja, sama Itu aja. paket gitu. Soalnya nggak menentu paketnya, kadang dapat, kadang enggak. Oke, sekarang kita ke Bapak lagi. Pak, mungkin bisa disampaikan kira-kira apa dan berapa kebutuhan yang diperlukan untuk pendidikan mereka berdua, Pak? Silakan, Pak. Ya, kalau saya pribadi sendiri itu, ya mulai dari umpamanya SPP-nya itu, bukunya, orang Berdua ya. Jadi untuk sebulannya kebutuhan buat Putri dan Najwa ini Rp120.000 ya. Iya. Ada yang ingin Bapak sampaikan kembali untuk mungkin anak-anak seperti apa, Pak? Iya. Ya mudah-mudahan anak-anak sehat, rajin belajar, istilahnya tidak bosan lah gitu. Ya mudah-mudahan saya bisa dorong juga terus-terusan biar kita susah. Yang penting pendidikan yang utama. Itu saja anak-anak saya kasih tahu. Itu. Jangan umpamanya tidak ada doi, tidak sekolah kan. Jadi ya, tapi mudah-mudahan anakku mulai dari SD sampai di SMP, SMA ini nggak pernah juga ngeluh sampai sekarang. Ya mudah-mudahan lah, itulah. Orang tua punya cita-cita, mudah-mudahan anak-anak juga punya cita-cita begitu, ya mudah-mudahan tercapai. Itu saja, Pak. Oke, itu tadi ayah ataupun orang tua dari siapa, Najwa dan Putri. Putri apa kabar? Mana putrinya? Geser ke kanan sedikit dong, nggak kelihatan. Nah, nah, Putri Najwa apa kabarnya? Najwa apa kabar Najwa? Baik ya. Belum ngantuk kan? Takut pulang. Oke, sekarang sekolah masih online ya, belum sekolahan lagi ya. Oke, Bapak gimana kabarnya Bapak? Baik. Baik semuanya. Oke, Najwa, ini kan tadi sudah menyampaikan semuanya nih. Boleh nggak dikasih tahu sama kita semua di sini gitu kegiatan ataupun proses belajar mengajar Najwa selama pandemi ini, apa yang menjadi kesulitan utamanya Najwa dan apa yang akhirnya Najwa lakukan untuk menyelesaikan kesulitan itu, mengatasi kesulitan itu? Pertama tuh paket sama sinyal, kalau terganggu jadi belajarnya agak terganggu. Jadi kalau misalnya kayak gitu harus cari sinyal, paket tadi bagus supaya bisa belajar, nggak boleh patah semangat. Kan mau mencapai cita-cita ngebahagiain orang tua, masih banyak tujuan yang harus dicapai. Amin. Wih, sukses Najwa, semangat terus ya. Kalau pulsanya kurang minta sama Om Dika pulsanya banyak tuh. Putri, mana Putri nih? Kok Putri masih cemberut aja, jangan cemberut terus dong. Putri sekarang udah bisa masak apa nih ngomong-ngomong nih? Belum bisa. Hah? Belum bisa. Oh, belum bisa masak. Bukan kemarin ditinggalkan sebulan lalu, kan janjinya bisa masak. Tapi Putri kalau dengan kondisi yang ada sekarang, Putri masih tetap semangat ya untuk belajar? Ya, tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke, Putri ada mau disampaikan nggak buat teman-teman yang ada di acara ini? Ya, semangat terus belajarnya sampai meraih cita-cita, sampai lulus, nggak boleh patah semangat dalam belajar. Oke. Ya. Mungkin sekali lagi dikonfirmasikan dulu ya, Najwa berarti sekarang SMA ya? SMA kelas berapa Najwa? Kelas 1 ya, 1 SMA. Kalau Putrinya ini kelas 1 SMP ya Putri ya?
Oke, kalau gitu Najwa dan Putri terima kasih. Nanti kita akan informasikan seperti apa, dan yang pasti jangan lupa untuk tetap semangat ya. Dan kalau misalnya pelajaran ada yang susah, tanya aja sama kakak-kakaknya. Ada kan kakaknya di rumah kan? Nah, tanya sama kakak-kakaknya ya. Tetap semangat ya Najwa, Putri. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi Najwa dan Putri yang berasal dari Kalimantan Timur, di mana mereka itu Najwa itu adalah SMA dan kemudian Putri SMP, duduk di bangku SMP, dan mereka masing-masing membutuhkan biaya untuk per semesternya itu, untuk per bulannya itu uang sekolahnya adalah Rp60.000. Jadi masing-masing itu Rp60.000. Nah, selanjutnya calon penerima beasiswa kita yang kelima adalah Melena Wati Rayes. Benar ya saya sebutnya ya? Sudah sama kita belum Melenanya nih? Melena. Oh, ada sudah. Oke. Meliana ya? Kok Melena sih? Maaf salah sebut. Masih di mute. Masih di mute. Melena sudah di unmute dulu mikrofonnya. Suaranya nggak dengar. Iya, sudah. Sudah, oke. Saya manggil apa nih? Meliana? Meli. Oh, Meli. Oh, Meliana. Ya Tuhan, maaf Ya. salah. Apa kabar, Meli? Alhamdulillah baik. Saya panggil Meli nggak apa-apa ya? Ya. Ya, biar gantung terus. Oke. Jadi Meli sekarang semester berapa? Semester 5. Semester 5. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, sahabat Arsari, kita saksikan terlebih dahulu ini video yang telah dibuat oleh Meliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haisatun Rugaya. Saya bekerja di TKIC Kenangan. Saya seorang single parent. Saya memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Meliana Wati Rayes dan yang kedua bernama Ibnu Rizky Dendrawan. Untuk menambah penghasilan saya sepulang sekolah, saya berjualan mie ayam. Anak saya yang pertama kuliah di Polekesma Malang dan yang kedua di sekolah di Pondok Pesantren An-Nur Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melena Wati Rayes dari kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang semester 5. Alamat kos saya berada di Jalan Sarangan Atas nomor 14. Selanjutnya, kuliah saya dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Jumat melalui aplikasi Zoom ataupun Google Classroom. Dikarenakan saat ini masih banyaknya COVID-19 di area Malang. Ibu saya single parent dan ibu saya bekerja di TKIC, dan sepulang sekolah ibu saya berjualan di rumah, berjualan mie ayam, bakso, dan juga es campur demi untuk memenuhi kebutuhan kuliah saya dan juga sekolah adik saya yang berada di Pondok Pesantren An-Nur 2. Kemudian biaya kuliah yang harus dibayar tiap semester di kampus saya yaitu sebesar 4 juta rupiah per semesternya, dan itu menggunakan uang dari gaji ibu saya. Saya berharap dengan saya membuat video ini, saya mendapatkan bantuan untuk meringankan pekerjaan ibu saya. Saya berharap saya mendapatkan bantuan untuk membantu pembiayaan kuliah saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meli, coba dibuka dulu mikrofonnya. Ya. Meli sekarang kuliahnya semester berapa tadi? Semester 5. Semester 5 ya. Masih online ya berarti sekarang ya? Iya, masih online, tapi kalau misalnya praktikumnya di kampus. Oh, praktikumnya di kampus? Iya. Praktikumnya dalam 1 bulan berapa kali? Nggak tentu, soalnya kan masih menyesuaikan. Dan sekarang kampus saya juga masih dibuat rumah sakit lapangan buat corona. Oh, ngeri juga ya kalau ke ngampus ya. Ada bekasan-bekasannya, maksudnya
paparan-paparan virusnya. Tapi kalau kita bicara soal biaya kuliah selama ini berarti yang membiayai dari ibu. Ibu. Dari ibu. Kayak Meli ada kayak mungkin usaha kecil-kecilan kah atau apa gitu untuk mungkin tambah-tambahan uang saku seperti apa? Nggak ada, kemarin kan liburnya itu panjang, yang semenjak habis 2 minggu itu, jadi saya pulang ke rumah, terus itu kemarin pas di rumah bantuin ibu jualan. Berarti bantunya pas lagi pulang ke rumah itu ya? Ya. Kalau sehari-hari berarti pada saat berkuliah berarti sendirian aja tinggalnya? Iya, ngekos. Ngekos. Oke. Nah, kamu nanti kalau udah lulus kuliah emang mau kerja di mana? Ada nggak target mau masuk perusahaan bidang apa gitu? Atau mau buka usaha, wirausaha? Kan saya kuliahnya di kebidanan, kalau misalnya nanti ada lowongan pekerjaan ya bisa kerja di rumah sakit atau di rumah bidan. Atau mau jadi bidan umum, jadi buka praktek sendiri? Iya. Gitu tujuannya ya. Kenapa sih ngambil kebidanan? Suka. Suka. Sukanya suka kenapa? Suka karena kan membantu menolong orang juga, terus itu suka sama bayi. Oh ya, kalau bidan mah lebih ke bayi ya, ke ibu hamil gitu ya. Jadi nanti kalau saya kandungan saya udah masuk tanggalnya, saya bisa periksa ya sama Meli ya. Oke Meli, terima kasih banyak. Tadi sudah cukup menjelaskan, nanti akan kita informasikan kembali seperti apa dan seleksinya hasilnya seperti apa. Ya, thank you. Semangat ya Meli ya. Iya, baik. Oke, thank you. Dan sahabat Arsari, satu lagi kita akan temui ini calon penerima beasiswa dari Bakti Arsari kita, tapi mungkin karena kebetulan tidak ada videonya, namun menurut informasi dari Intel Bakti Arsari, punya Intel, jadi dia ini adalah salah seorang mahasiswa arkeologi UGM. Wah, ini adik kelasnya Kang Jajang nih kayak ini. Namanya Revi Syah. Jadi dia ini baru semester 3 di Jogja. Revi sudah bergabung sama kita? Sudah Mas Tito. Sudah, nah mantap. Wih Revi tampan sekali kamu. Terima kasih. Oke. Revi sekarang semester berapa? Semester 3. Semester 3. Reviasa Putra Piris. Kamu lahir di mana nih? Di Gunung Kidul. Gunung Kidul? Iya. Oh ya. my God. Itu Jogja. Oh my God. Oke. Revi, kamu lahir tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa? 24 Januari 2001. 2001. Berarti berapa? 20 berapa? 2001. 2001. Berarti sekarang umurnya berapa ya? 19 ya. Oke. Nah, apa ya kalau tadi Kang Jajang kan dia terinspirasi ya dari tokoh idolanya, akhirnya dia masuk arkeologi. Nah, kalau Revi kenapa pilih arkeologi? Oh ya. Sebelumnya sih saya emang belum tahu ada prodi arkeologi seperti Mas Jajang tadi, jadi tahunnya waktu pendaftaran ke UGM sih. Tapi pas di sekolah menengah atas itu udah tertarik dengan pada waktu itu tuh bangunan-bangunan bersejarah di Jogja sih khususnya. Mungkin cuman terkhusus kawasan Taman Sari, Kota Gede, terus Sumbu Imajiner itu loh yang ya itulah. Nggak usah gugup, santai aja. Tapi selama 3 semester ini itu biasanya Revi mengcover ataupun membayar si uang kuliahnya itu dari mana, Revi? Pada awalnya itu saya niatnya mau kan sambil kerja terus mau membayar sendiri gitu. Tapi
ternyata waktu itu malah keuangan keluarga memburukkan, lain hal itulah. Terus jadi mungkin pas itu tuh saya bagi saya bayar dengan uang hasil kerja saya, tabungan saya sih itu, dengan masih harus meminta bantuan orang tua seperti itu. Oke. Itu berlangsung sampai semester 3 sih. Jadi masih terus ya sampai sekarang ya? Iya. Wah, Jadi agak malu juga sih. Ngapain malu? Banyak yang kayak gitu. Dan yang penting tetap semangat. Berapa yang kamu perlukan untuk uang kuliah kamu memang? Untuk sekarang ya berarti. Untuk sekarang mungkin UKT saya di besaran 1 juta sih, cuman itu. Oke. Terus mungkin rencananya untuk tabungan KKN dan skripsi seperti itu. Oh sekarang masih ada KKN ya? Saya kira udah selesai dari zaman saya, udah selesai nggak ada KKN lagi. Masih ada ya? Masih ada ya. Oke kalau gitu. Revi, terima kasih banyak. Nanti mungkin kalau saya jalan-jalan ke Gunung Kidul, karena itu salah satu lokasi yang ingin saya kunjungi juga. Nanti saya mungkin coba hubungi ke Revi ya, biar jadi guide saya gitu. Baik. Thank you Raffi ya. Semangat terus ya. Terima kasih. Baik, itu tadi sahabat Arsari, Revi Syah, seorang mahasiswa arkeologi di UGM dan sekarang ada di semester 3. Jadi setelah kita sedikit berbincang-bincang bersama dengan seluruh calon penerima beasiswa, dan saya coba rangkumkan dan saya dapat informasi juga dari tim bakti kita bahwa total dana yang dibutuhkan untuk 6 calon penerima beasiswa ini adalah sekitar 12.720.000 gitu. Dan sementara dana yang sudah terkumpul hingga saat ini itu adalah 11.180.000 rupiah. Jadi masih ada kekurangan sekitar 1.540.000 rupiah. Nah, untuk rekan-rekan yang masih ingin berdonasi dipersilahkan, untuk nomor rekeningnya sudah dituliskan tadi sama Mbak Vivi di kolom chat. Dan yang pasti terima kasih banyak sudah berbagi untuk rekan-rekan yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya. Dan yang pasti kita sebentar saya coba bacakan kata-kata lebih dahulu ya. Tapi pasti mungkin untuk seleksinya seperti apa nih Vivi, untuk teknisnya nantinya seperti apa, mungkin bisa bergabung dulu sama Vivi nih. Ya, halo. Iya, karena saya bingung nih Vivi, saya bingung. Ya. Gimana Vi? Ya, kita tadi sempat rundingan juga secara internal tadi yang seperti yang Mas Tito sampaikan, bahwa dana yang terkumpul itu masih kurang sebesar 1.540.000 rupiah. Ya. Jadi saat ini saya membuka donasi untuk teman-teman sekalian yang ingin berdonasi di bakti kita, bisa menghubungi saya di nomor yang sudah saya tulis di chat, atau bisa langsung menyebutkan nama dulu, nanti kita ngobrol di belakang untuk nominal donasinya gitu. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin berdonasi, atau setelah ini kita akan umumkan keputusannya. Ya, mungkin kita akan umumkan sesaat lagi ya, kita masih menantikan. Jadi untuk yang ingin berdonasi dipersilahkan untuk menyampaikan donasinya, diinformasikan aja terlebih dahulu. Oke, saya misalnya sanggup sekian, nanti kita akan kasih informasinya sebentar lagi. Oke Vivi? Oke. Baik, kita umumkan ya untuk keputusannya. Silakan. Makasih Mas Tito. Sebelumnya mohon maaf, ini udah 21.30 agak molor sedikit. Saya minta waktu sekitar 5 menit, nggak lama-lama. Setelah pengumuman ini kita foto bareng. Setelah itu
kita Kita jumpa tutup. lagi di bakti kita. Coba lagi. Baik, kalau saya bisa merangkum dari tadi calon penerima, aduh muka saya hilang-hilangan nih. Iya, bentar ya, atur posisi dulu. Oke. Saya mencoba merangkum tadi dari calon penerima, yaitu ada Ajeng Putri Sugiyarti, membutuhkan dana 3 juta rupiah untuk biaya semester 1, kemudian ada juga Nugi itu untuk UKT semester 7 sebesar 2 juta rupiah, kemudian Najwa dan juga Putri masing-masing 60.000 rupiah untuk SPP dan biaya kuota, kemudian ada Meliana atau Meli itu membutuhkan dana sebesar 4 juta rupiah, kemudian Revis membutuhkan dana untuk biaya semester dan juga biaya KKN dan penelitian. Dan semuanya totalnya adalah 12.720.000 rupiah, namun dana yang terkumpul saat ini hanya sebesar 11.180.000 rupiah. Nah, untuk keputusannya adalah untuk Ajeng Putri kita bisa berikan sebesar 3 juta rupiah sesuai dengan permohonannya. Kemudian untuk Nugi 2 juta rupiah. Kemudian Najwa dan Putri adalah 60.000 rupiah masing-masing dan kita akan berikan selama 6 bulan. Jadi nanti SPP-nya kita salurkan selama 6 bulan mulai dari bulan Desember ini. Kemudian untuk Meli, kita bisa penuhi permohonannya sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian untuk Revi, itu adalah 500.000 per bulan selama 1 semester. Jadi selama 6 bulan kita akan donasikan sebesar 500.000. Nah, saya mewakili dari tim Bakti kita mengucapkan selamat untuk para penerima donasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sekolahnya. Tetap semangat sekolahnya walaupun sekarang kondisinya lagi pandemi serba online semuanya, tapi mudah-mudahan tahun depan bisa segera kembali normal, perlahan-lahan bisa sehat semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk para donatur yang sudah berbaik hati menyumbangkan walaupun sedikit, itu sangat berarti untuk teman-teman kita semua. Dan untuk para donatur yang mempunyai calon untuk direkomendasikan untuk bakti kita berikutnya, boleh menghubungi saya misalnya, karena ini kan dari kita untuk kita. Jadi misalnya di lingkungan sekitarnya ada yang kira-kira cocok nih untuk kandidat bakti kita, bisa menghubungi saya, nanti saya hubungi lebih lanjut. Itu aja. Dan untuk masing-masing penerima nanti saya akan hubungi lebih lanjut untuk administrasinya. Baik, sepertinya itu aja. Terima kasih banyak untuk para undangan malam ini. Mas Tito, makasih banyak ya. Walaupun lagi lemes-lemes, keren banget nge-MC-nya. Istirahat. Ya, habis ini bisa. Habis ini mau bobo, bobo cantik ya. Dan ngayap. Dan nggak bete ya? Biar nggak bete ya? Dan ngayap. Gue tahu lu bete lo. Baik, Vivi terima kasih atas informasinya dan sekali lagi diucapkan selamat untuk seluruh penerima beasiswa. Udah bukan calon lagi ya, karena udah ditetapkan sebagai penerima beasiswa Bakti Kita Arasari. Dan tentunya beribuan terima kasih untuk sahabat Arasari yang sudah berpartisipasi, meluangkan dan juga menyisihkan rezekinya. Karena yakinlah kalau kita sisihkan walaupun hanya, nggak penting berapa jumlahnya, tapi kalau memang itu ikhlas, mudah-mudahan bisa terbalas berlipat-lipat ganda gitu. Amin. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk Kang Jajang sudah berbagi cerita bersama kita di malam hari ini, yang tadi disampaikan cukup inspiratif. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan semua Kang Jajang, dan mudah-mudahan sekali lagi bisa ketemu kita nih. Penasaran sayanya jadinya. Siap. Sebagai sesama tukang naik gunung Kang Jajang. Siap. Ketemu di gunung aja Mas Tito. Siap. Juga tentunya untuk Ibu Ari dan tim DIAD yang memang sudah benar-benar bisa menjalankan teladan dari Pak Hasyim untuk terus
berbagi bersama saudara-saudara kita. Terima kasih untuk Bu Ari, Pak Zul juga terima kasih, dan seluruh teman-teman dan rekan-rekan serta sahabat Tarsari yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya juga minta maaf kalau memang ada salah-salah kata dan ada hal-hal yang kurang berkenan di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kita ketemu lagi di bakti kita selanjutnya. Setelah saya tutup ini, dipersilakan untuk temu kangen ya. Tapi izinkan saya untuk meminta teman-teman membuka kameranya dulu. Kita akan berfoto bersama semuanya ya. Zahra, terus ada Mbak Juli, Tuti yang terobsesi sama Nicholas Saputra. Tuti, buka kameranya. Siapa lagi yang belum buka kamera nih? Ada Kang Jujun. Terima kasih Kang Jujun sudah hadir. Saya baru lihat itu. SO sepertinya freezing ya? Ya, PSO freezing. Oke. Mas Aspi senyumnya biasa aja, nggak usah berlebihan. Itu fake ya? Enggak, itu beneran itu. Goyang soalnya, beneran itu. Oh ya. Oke, kita mungkin acungkan jari membentuk huruf L. Tim dokumentasi udah siap untuk memfoto? Siapa nih? Ya. Oke, siap ya. Sorry. 1, 2, Siap ya. 3 yang 1, 2, 3 yang pertama. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Iya, cukup. Terima kasih banyak untuk sahabat Tarsari sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang diberikan kepada para penerima beasiswa bisa bermanfaat dan jangan pernah berhenti untuk meraih cita-cita kalian. Oke, saya Tito Suryawan undur pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam lestari. Terima kasih Tito, luar biasa, cepat sembuh. Terima kasih Bu. Pamit semuanya, selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa tahun depan semuanya. Ya, selamat tahun baru. Selamat Natal baru ya. Tahun baru, pasangan baru yang belum punya. Curcol. Undangannya. Malam, sehat semua. Amin. Sampai ketemu tahun depan. Terima kasih Bang Reni ya. Iya. Mbak Ania. Malam. Mbak Zul. Terima kasih Bu Suri. Ya, Terima kasih.